ada sih narasumber itu yang nggak terima dengan tulisannya Mbak Fain. Itu Mbak Fain pernah dimarah-marahin, pernah nangis. Enggak lah, enggak dong, enggak nangis, kan udah besar. Pernah juga mau disomasi sama orang, juga pernah. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel Tasha Channel. Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Hai sahabat aku dan teman-teman aku. Kali ini aku mau mewawancarai seorang wartawan. Nah, ini mbaknya. Oke, kali ini Tasya kedatangan tamu wartawan nih, perempuan yang bekerja di media cetak harian Kabar Madura. Namanya Mbak Fatin. Maksud saya Mbak Fain. Oke, Mbak Fain bisa memperkenalkan dulu ke subscribernya Tasya. Hai, perkenalkan, nama saya Fain, kerja di Harian Pagi Kabar Madura. Saya bisa bincang-bincang dulu, Mbak? Bisa dong. Mbak Fain dari mana? Aslinya dari Kediri. Wah, jauh ya, Mbak? Iya. Jauh dulu. Naik apa? Naik, kalau kesini suka naik kereta. Tasnya pernah naik kereta? Enggak. Nah, kapan-kapan Mbak ajak naik kereta ya. Iya. Ngerti nggak bahasa Madura? Kan sudah lama di mana? Nah, itu Mbak Fain tuh kelemahannya di situ, Tasya. Dari tinggal di sini tuh sejak 2014 sampai sekarang 2020, sekarang 6 tahun. Cuma nggak tahu bahasa Madura. Oke, aku ajarin ya, Mbak. Boleh? Bahasa Maduranya makan? Kalau nggak salah makan, bener nggak? Iya benar. Makan atau ate Apa? ATR kalau bahasa Japonnya. Oh, ADR. ATR. ADR. Ah, itu Bapak nggak bisa di situ, logat-logatnya itu kalau menurut Mbak Fain itu susah gitu loh. Udah nggak apa-apa, belajar lagi Bicara. sama aku ya, Mbak. Siap. Ngomong-ngomong, Mbak Fain kan cewek, bisa tertarik kerja menjadi wartawan. Ya, Nah, mulai kapan kerja di media Kabar Madura? kalau tertarik jadi wartawan itu sebenarnya Mbak Fain itu sejak dari SMP itu suka jurnalistik. Dari SMP suka jurnalistik, kemudian masuk di kampus itu cari-cari organisasi yang menaungi, yang belajar, membidani tentang jurnalistik. Akhirnya Mbak Fain tertarik masuk di situ dan sekarang bekerja di Harian Pagi Kabar Madura itu sejak tahun 2018 sampai sekarang. Lama ya, Mbak? Lumayan. Bagaimana cara mengatur waktunya? Kalau mengatur waktu kuliah sama kerja kan Mbak Fain kan dulu kan masuk di Harian Pagi Kabar Madura kan masih semester 7, masih kuliah. Itu kan semester 7 kan Kuliahnya di mana? kalau kuliahnya di Universitas Trunojoyo Madura, di UTM Bangkalan ya. Itu kan semester 7 kan tinggal skripsi aja. Jadi Mbak Fain itu mengatur waktunya kan karena di tempat kerjanya Mbak Fain itu Jumat sama Sabtunya libur. Akhirnya Mbak Fain maksimalkan di hari libur itu. Waktu itu kebetulan tinggal skripsi aja. Jadi kan tinggal bimbingan-bimbingan gitu Mbak Fain maksimalkan di hari Jumatnya. Kalau nggak gitu ke rumah dosen buat bimbingan. Dosennya galak. Lumayan, skripsinya Mbak Fain itu pernah dibuang waktu itu. Wah. Iya. Kuliahnya dulu diambil jurusan apa? Kalau ambil jurusan mengajari anak-anak kecil. Tasya tahu nggak? Apa? Tahu. Apa coba? TKB. Iya, TKB atau PAUD. PAUD. Mbak Fain ambil jurusan itu. Ke depan apa? Tetap di Bangkalan atau ada rencana pulang kampung? Kalau saat ini dalam waktu kurun dekat ini sih masih pengen di Bangkalan. Masih seneng lah tinggal di Bangkalan. Ketemu orang-orang Madura yang logatnya Mbak Fain nggak bisa. Bahasanya juga kayak gitu. Pengennya di Madura. Karena di Madura. Iya. Selama bekerja menjadi wartawan, apa tantangan terberat? Kalau tantangan terberat itu apa ya, menghadapi narasumber. Dan ya kadang kan kalau Mbak Fain kan nulis itu kan
kan dituntut untuk menjadi tulisan-tulisan yang mengungkap kasus dan sebagainya. Kadang itu kan ada sih narasumber itu yang nggak terima dengan tulisannya Mbak Fain. Itu Mbak Fain pernah dimarah-marahin, pernah Nangis? enggak lah, enggak dong, enggak nangis kan udah besar. Pernah juga mau disomasi sama orang juga pernah. Gitu ya, Mbak. Iya. Pernahkah mendapat ancam terkait pemberitaan? Kalau ancaman secara fisik sih belum pernah. Cuma kalau sampai disomasi, mau disomasi sama orang itu pernah. Pernah juga sih sekali kejadian waktu awal-awal kerja kan masih nggak tahu lingkungan sini dan nggak tahu gimana menghadapi orang-orang sini. Itu pernah Mbak Fain pulang itu diikutin orang tuh. Diikutin orang kan, ini kalau Mbak Fain naik sepedanya kenceng, orangnya ikut kenceng. Kalau pelan, orangnya ikut pelan. Kan Mbak Fain agak takut kan waktu itu. Terus habis itu ya udah deh belok-belok ke rumahnya temen gitu. Mbak tinggal Mbak kontrak apa ngekos? Kalau Mbak Fain sekarang ngontrak. Kontrak sendirian? Iya, sendirian. Tasya mau nemenin? Enggak. Nanti tidur di kontrakannya Mbak Fain. Bagaimana perasaan Mbak Fain secara kan Mbak cewek? Apa ya? Seneng sih. Rasanya biasa aja. Karena emang sudah dari dulu suka jurnalistik, jadi ya seneng-seneng aja, biasa aja. Oh gini Mbak Fain, kayak perasaan ancaman dari orang. Kalau awal-awal itu takut sih, cuma selama apa yang Mbak Fain tulis itu benar dan sesuai, Mbak Fain nggak takut. Yang waktu yang mau Mbak Fain disomasi orang itu, Mbak Fain sempat ajak ketemuan, pengennya seperti apa gitu. Tapi dari pihak sananya yang nggak mau. Yang penting itu harus sesuai lah nulisnya. Selama sesuai, tulisannya sesuai, itu Mbak Fain nggak akan takut. Ngeri juga ya. Apa Mbak Fain tidak kapok? Kalau ngeri sih bisa dibilang ngeri sih Tasya. Kalau kapok, Hantu. kalau kapok sih enggak. Kalau kapok kan Mbak Fain pasti sudah berhenti. Sekarang masih lanjut. Kalau kapok sih enggak. Malah itu menurut Mbak Fain sebagai tantangan tersendiri menjadi jurnalis perempuan. Oh gocok Mbak. Terima kasih. Ya sama-sama. Apa tidak ada rencana cari pekerjaan lain? Kalau cari pekerjaan lain sih tidak. Karena Mbak Fain emang dari dulu pengennya jadi wartawan. Iya. Kalau wartawan tuh kayak gimana? Keliling-keliling nyari berita gitu. Ya, cari berita, ketemu dengan narasumber, kayak gitu, bertemu dengan orang-orang baru. Oke Mbak, sebelum closing mungkin ada pesan-pesan ke subscribernya Tasya, dipersilakan. Pesannya semoga Tasya memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak-anak biar lebih produktif dan sukses buat channel YouTube-nya. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Di kolom juga apa tuh namanya? Share, ya share dan loncengnya ya teman-teman. Ayo Mbak punya channel? Kalau channel sih Mbak Fain nggak punya, nggak aktif di YouTube soalnya, masih aktif di jurnalis. Fokus sebagai wartawan. Bikin YouTuber aja Mbak, biar dapat uang. Nggak bisa Tasya, nantilah kalau Mbak Fain ada waktu luang belajar ke Tasya. Oke guys, itu bincang-bincang saya dengan Mbak Fain, semoga bermanfaat ya. Mbak haus? Lumayan. Nanti aku berikan minumannya Mbak. Apa minuman apa? Air. Oh, Water ya guys. Oke, bye. dadah. Oh ya, pakai hand sanitizer, lupa ya teman-teman. Mbak, silakan pakai. Oh, makasih, bisa dituangkan. Kok susah ya? Oh, makasih. Wangi guys, Biar apa Tasya ini? biar gak ada corona. Bagus.
sampai siku-siku. Terus Kayak cuci tangan. Udah kering. Silakan yang mau wawancara sama aku, silakan langsung di komentar ya. silakan daftar. Daftar. Nanti yang pertama maju ke depan sama aku di panggung. Bye. Dadah.